Halo, masih dalam Dimensi Afif. Mayor update operating system iPhone sudah resmi dirilis beberapa hari yang lalu ya. Dan saya sudah berkesempatan untuk mengupdate-nya dan sudah saya gunakan 2 harian ini. Dan versi update kali ini adalah iOS 16.2. Bukan hanya fitur baru, bukan hanya perbaikan bug, bukan hanya update security, tapi ada satu aplikasi yang disematkan dalam update kali ini ya, yaitu adalah aplikasi untuk brainstorming, aplikasi yang bisa dibuat untuk kerja bareng. Dan ini makin mengukuhkan iPhone bahwa dia adalah smartphone untuk produktivitas tinggi ya, bukan hanya untuk gaya-gayaan. Jadi ini memang untuk meningkatkan kualitas kerja kita, mengefisiensikan waktu kita dalam bekerja ya. Dan ini bagus sekali buat kita yang sering kerja bareng teman-teman yang berjauhan ya. Kita bisa brainstorming bersama-sama di kanvas yang disediakan di aplikasi ini. Bukan hanya itu, ini juga bisa digunakan untuk teman-teman sekolah, bisa kerja kelompok misalnya, itu bisa dituangkan di sini juga. Atau teman-teman mahasiswa yang mendapatkan tugas kelompok, itu juga bisa. Nah, seperti biasa sebelum update, saya cek storage dulu sebelum update ya, itu di besaran 108 GB sudah saya gunakan, dan untuk iOS-nya itu di 8,94 GB. Dan kemudian seperti biasa saya cek lagi Geekbench 5-nya sebelum update, itu di historinya di single core di 1561 dan multicore di 3746 ya, itu skornya. Dan langsung saja saya update. Pertama harus di-download dulu ya, karena belum saya download, dan besar update-nya tadi adalah 1,13 GB. Dan cukup lama saya downloadnya karena wifi saya kecepatannya lumayan turun waktu itu, dan sekitar 40 menit baru selesai. Kemudian setelah selesai download langsung saya install update-nya, itu di jam 11:28 tengah malam. Itu di baterai 92% ya. Dan setelah selesai update di pukul 11.34 atau sekitar 6 menit, lumayan cepat walaupun 1 GB update-nya, dan baterai terkuras 4% ya, turun di 88%. Jadi kurang cuma 4% saja. Nah, sebelum kita melihat aplikasi yang saya maksud tadi dan juga fitur-fitur yang diberikan di updatean kali ini, seperti biasa kita cek dulu storage setelah update ya. Dan itu adalah 108,3 GB atau naik sekitar 0,3 GB ya. Kenaikannya cenderung kecil sekali kalau dilihat dari besar update yang sebesar 1 GB lebih. Ini malah bagus ya. Dan kemudian untuk iOS-nya itu naik sedikit 9,02 GB. Cuma naik 0,08 GB dibandingkan dengan sebelum update tadi ya. Dan seperti biasa kita cek dulu versi iOS-nya, itu pastikan di iOS 16.2 dengan kode 20C65 ya. Ini untuk kode versi resminya. Dan langsung kita jalankan Geekbench 5, dan saya mendapatkan skor itu di 1533 dan multicore di 3742. Dan ini cenderung normal saja ya. Setelah besoknya satu hari setelahnya saya cek lagi Geekbench-nya, itu naik sedikit. Ini seperti biasa ya, karena setelah update itu dia akan mengalami penurunan performance karena kita paksa ya. Dan bagaimana dengan iPhone saya yang statusnya adalah Inter LLA ini? Untuk sinyal masih aman, tapi saya tidak bisa memastikan apakah iPhone Inter kalian akan seperti ini juga. Saya tidak berani memastikan kalau sinyal kalian juga aman. Kemudian langsung saja kita coba aplikasi terbaru ya di updatean kali ini adalah, namanya adalah aplikasi Freeform. Dan ini adalah aplikasi untuk kerja bareng, bisa untuk teman kantor, bisa untuk tugas kuliah, bisa untuk tugas kelompok sekolah. Aplikasi ini cocok banget untuk brainstorming ya. Dan beberapa fitur yang diberikan di aplikasi ini banyak sekali. Di antaranya adalah bisa insert file, foto, video, atau langsung menggunakan aplikasi menggunakan kamera.
dan juga bisa kita sematkan link di dalam kanvas aplikasi Freeform ini. Kemudian tersedia juga berbagai pensil yang bisa kita tuliskan di kanvas ini. Kemudian tentunya ada juga teks buat nulis, dan bisa kita atur teksnya baik warna, font style, alignment, dan sebagainya ya. Dan kemudian juga ada shapes dengan berbagai macam juga. Ada basic, geometry, object, animal, activity, visual, transportation, dan masih banyak sekali jenis lainnya ya. Kemudian juga bisa kita bikin sticky notes di sini. Dan tentunya ini bisa dikerjakan bareng-bareng teman kalian. Oke, kita beralih ke fitur. Ada penambahan fitur di Major Update kali ini banyak sekali. Di antaranya adalah ada tambahan widget baru di lock screen, yaitu adalah widget sleep untuk melihat kualitas tidur kita tentunya. Dan juga ada tambahan widget medication. Dan untuk kalian pengguna iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, kalian sekarang bisa mengatur atau mematikan wallpaper ataupun notifikasi di always on display kalian ya. Jadi ini akan menghemat baterai lebih lagi harusnya. Share file sekarang itu bisa untuk game center ya, untuk multiplayer dengan menggunakan FaceTime. Dan juga masih ada fitur lainnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bisa kalian cek sendiri, ada beberapa yang ditawarkan. Tentunya juga ada perbaikan bug, dan perbaikan bugnya juga banyak sekali. Dan tentu saja ada update patch security-nya. Bagaimana dengan penggunaan sejauh ini? Saya merasakan lancar saja, tidak ada masalah sampai saat ini, smooth seperti biasa. Dan performance lancar, main game juga lancar sekali. Saya sudah coba beberapa kali main game Mobile Legends. Dan untuk baterai masih awet sekali. Dan kemarin saya charge di pukul 6 pagi dan sekarang ini sudah 1 hari 27 jam sudah ya. Ini sudah berkurang di 39%, walaupun sering standby saja, tetapi ada beberapa kali saya gunakan untuk main game Mobile Legends. Kemudian kamera untuk Instagram, YouTube, dan bahkan untuk merekam konten iOS 15.7.2 di iPhone saya. Kalian cek nanti reviewnya. Jadi ini tergolong hemat banget untuk baterai ya, jadi tidak ada masalah untuk baterai. Performance juga oke. Bug saya lihat belum saya temukan. Dan kemudian banyak sekali fitur yang menarik, dan satu aplikasi Freeform tadi yang sangat menarik sekali, yang makin mengukuhkan kalau smartphone iPhone ini adalah benar-benar untuk produktivitas kerja, bukan sekedar untuk gaya-gayaan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum like. Kalau suka, komen di kolom komentar. Terima kasih.